dikasihi Tuhan, salam jumpa, sehat selalu, puji Tuhan. Itu yang menjadi doa saya. Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Baik, saya pada kesempatan yang berbahagia ini menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam edisi Suara Gembala dalam rangka ibadah raya Minggu tanggal 3 Mei 2020. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membagi berkat firman Tuhan yang berjudul Jangan Lockdown Imanmu. Jangan lockdown imanmu. Ya, saya sengaja ambil judul kekinian berkaitan dengan pandemi virus corona yang melanda dunia dan juga negara kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendasari tema ini, jangan lockdown imanmu, dari bacaan di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 15. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Bapak Ibu membaca dalam hati, saya akan membaca bagi kita sekalian. Demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa lebih dulu supaya Tuhan menerangi hati kita untuk kita dapat mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan ini kami masih beroleh berkat untuk bersekutu, berbakti, meskipun kami berbakti secara keluarga, dan kami akan bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberi pengertian sehingga saat kami mendengar firman Tuhan kami memahami, dan selanjutnya oleh pertolongan-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih, kami siap ditaburi firman-Mu, kami siap belajar daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Ya, jangan lockdown imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemik corona yang melanda bangsa-bangsa dan termasuk bangsa kita Indonesia, negara kita menerapkan PSBB, PSBB singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Nah, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu singkatan resminya, istilah PSBB. Tetapi karena mungkin banyak orang-orang yang jenuh di rumah, stay home, maka PSBB itu perpanjangannya ada yang membuat plesetan, Jadi ini perpanjangan yang tidak resmi, Ada yang mengartikan PSBB itu adalah penghasilan sudah babak belur, penghasilan sudah babak belur, karena harus stay home,
ya, kemudian bekerja dari rumah, dan pembatasan sosial ini membuat kegiatan ekonomi juga menjadi lesu atau melemah, ya. Dan tidak jarang kemudian ada perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, banyak terjadi PHK, banyak orang yang kemudian menganggur, dan bahkan mungkin kalau dia wira swasta, wirausaha, pekerjaannya juga menjadi berkurang penghasilannya, dan mungkin bahkan semakin tidak memiliki penghasilan, ya. Jadi maka kemudian mereka plesetkan PSBB dengan kepanjangannya adalah penghasilan sudah babak belur, ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak, ya, PSBB yang ini, ya, yang babak belur, tapi saya berdoa Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dengan situasi ini. Tuhan memberikan hikmat dan solusi yang terbaik untuk dapat menghadapi dengan pertolongan Tuhan. Atau bahkan ada guyonan juga, PSBB dengan diberi plesetan singkatan dari pelebaran semua bagian badan, ya, ini pelebaran semua bagian badan. Nah, kenapa diplesetkan seperti itu? Karena harus di rumah saja, ya, stay home, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah juga di rumah, ya. Sehingga kegiatan akhir-akhir ini tidak terlampau jauh, terlampau melibatkan kegiatan yang membutuhkan pergerakan yang jauh, ya, cukup di rumah, ya. Jadi muter-muter di dalam rumah, ya, makan di ruang makan, ya, kemudian tidur di kamar, ya, atau mungkin terus leyeh-leyeh sambil nonton, ya, gelundang-gelundung, ya, atau juga mungkin, ya, harus melakukan kegiatan yang tidak jauh dari lingkungan rumah, cuci tangan, ya, atau ke kamar mandi, dapur, ke ruang tamu lagi, ya, ke ruang keluarga, ya, ke kamar lagi. Tidak banyak pergerakan, sehingga akhirnya tubuh kurang gerak, ya, terjadilah PSBB yang ini, yaitu pelebaran semua bagian badan, ya. Nah, untuk itu maka saya sarankan kita tetap bisa mengendalikan diri supaya tidak terjadi PSBB ini. Maka sempatkan olahraga, sempatkan gerak badan, senam, atau melakukan, ya, olahraga di sekitar rumah kita untuk kita menjaga supaya tidak, ya, terjadi pelebaran semua bagian badan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak membuat istilah PSBB yang guyonan, tapi adalah PSBB yang perlu kita perhatikan di masa pandemi ini, ya, yaitu supaya kita tidak melockdown, jangan melockdown iman kita, imanmu, ya. Nah, PSBB yang ini saya ingin ajak untuk kita, yaitu mengartikan perpanjangan istilah PSBB ini, yaitu percayalah, serahkanlah bebanmu dan berdoalah, ya. Jadi PSBB, percayalah, serahkanlah bebanmu dan berdoalah. Ya, percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada Bapa kita, pemelihara hidup kita. PSBB, percaya semua Bapa bereskan, ya. Percaya semua akan Bapa bereskan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat, ya, perpanjangan PSBB secara konteks rohani yang lain. Namun ini yang saya ajak untuk kita renungkan. Nah,
Bapak Ibu Saudara, berdasarkan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15, saya akan menyampaikan 3 pokok kebenaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, masalah terjadi seizin Tuhan. Pertama, masalah terjadi seizin Tuhan ayat 13. Kemudian yang kedua, berdoa dan bertobat untuk pemulihan. Ini pokok kebenaran yang kedua berdasarkan ayat yang ke-14. Kemudian kebenaran yang ketiga, jadikan diri kita rumah doa. Jadikan diri rumah doa. Ini yang ketiga, ya, berdasarkan ayat yang ke-15. Nah, baik. Jangan lockdown imanmu. Saya maksudkan supaya kita di tengah-tengah kita harus stay home, harus ya tinggal ya di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah, belajar di rumah, bagian sekolah, ya, dan kita beribadah di rumah saat ini mengikuti ya anjuran pemerintah. Tetapi saya berharap iman kita tidak kena lockdown, iman kita tidak menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa, tidak bergerak sedemikian rupa sehingga akhirnya kita kehilangan berkat pertolongan yang daripada Tuhan, atau kita kehilangan solusi yang harus kita dapatkan di tengah-tengah masalah pergumulan yang kita hadapi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik, kita yang pertama akan membahas tentang masalah terjadi seizin Tuhan. Nah, di ayat 13 saya baca ulang, bila mana aku menutup langit, ya. Bila mana aku menutup langit, ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan anak kalimat ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan, bila mana, ya, diulang 3 kali. Bila mana aku menutup langit, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis, bila mana aku melepas penyakit sampar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata bila mana aku di sini menunjukkan tentang kedaulatan Allah. Allah berdaulat untuk bertindak, Allah berdaulat untuk melakukan segala sesuatu yang terjadi atas bumi dengan segala isinya. Nah, jadi bila mana aku, ya, artinya di situ Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di atas bumi dan atas kehidupan manusia. Di alam ciptaan ini, ya, bumi dengan segala isinya, Tuhanlah yang menciptakan, tetapi juga Tuhan yang mengatur, Tuhan juga yang menetapkan segala sesuatu, menetapkan tentang musim, menetapkan tentang siang dan malam, dan kita punya waktu sehari 24 jam dan seterusnya. Allah yang menetapkan, mengatur segala sesuatunya, termasuk apa yang kita baca di ayat 13 tentang tidak ada hujan, ya. Kemudian Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi dan juga melepas penyakit sampar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melihat bahwa kejadian wabah virus 19, ya, COVID-19 ini tidak lepas dari izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi kalau itu terjadi berarti Tuhan mengizinkan. Jadi wabah COVID-19 ini harus kita yakini bahwa itu terjadi seizin Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, apa maksud dan tujuannya? Apa alasannya? Ya, mungkin banyak. Kita tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas mungkin kita hampir sepakat bahwa hal itu diizinkan melanda bumi, ya, segenap makhluk, karena mungkin manusia, ya, sudah banyak dosanya. Dosa manusia sudah melampaui batas, ya, ambang batas, ya, daripada
mungkin kesabaran daripada Tuhan dan seterusnya, sehingga manusia mungkin saat ini banyak yang merasa sombong dan tidak perlu Tuhan di dalam hidupnya. Maka Tuhan izinkan sebagai satu teguran, mungkin sebagai satu interupsi untuk menyadarkan bahwa manusia itu lemah. Manusia itu sebetulnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, jadi dengan virus yang kecil yang tidak nampak oleh kasat mata, manusia dibikin menjadi khawatir, was-was, cemas, takut, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Allah mengizinkan semuanya itu, kita harus menyadari itulah kedaulatan Tuhan, ya. Nah, mungkin secara umum kita bisa menyimpulkan itu karena dosa dan salah kita manusia yang telah yaitu sampai pada langit, ya, sudah sampai batas yang sudah membuat Tuhan harus bertindak. Nah, itu secara umum. Namun secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja, ya, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, ya, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dan seterusnya. Itu terjadi tidak lepas daripada izin Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan tentu ada alasan yang Dia miliki, dan kita secara pribadi perlu merenungkan, perlu mencari tahu, dan seharusnya itu kita boleh kemudian menjadi sadar, dan kita boleh memiliki satu hati yang kemudian rindu untuk memperbaiki. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Nah, jadi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita apapun, kita sebagai orang beriman tahu itu adalah seizin Tuhan. Nah, baik. Jadi kita harus tahu segala sesuatu Tuhan izinkan. Mari kita belajar untuk bisa melihat bahwa kita harus siap menghadapi kenyataan yang Tuhan izinkan. Nah, olehnya itu maka kita dibawa kepada kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua adalah berdoa dan bertobat untuk pemulihan. Berdoa dan bertobat untuk satu pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 14, ya. Ayat 14 dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita lakukan, ya. Jadi dari satu sisi kita harus memahami bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan yang disebut yaitu berdoa, bertobat untuk sebuah pemulihan. Tentu ketika kita mengalami keadaan yang buruk, keadaan yang menyesakkan, keadaan menghadapi masalah, tentu kita ingin beroleh jalan keluar, beroleh pemulihan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-14, kalau kita mau merendahkan diri dan berdoa, di situ Tuhan akan memberi pemulihan. Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan, ya. Itu berarti mungkin karena masalah itu terjadi karena ketidaktaatan kita, karena dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bertobat. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya kita diampuni dan dipulihkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi saat banyak waktu di rumah seperti sekarang ini, stay home, ya, adalah menjadi saat yang baik untuk kita merenung, ya, introspeksi diri, membenahi, ya, iman dan kerohanian kita yang mungkin selama ini kita abaikan, yang selama ini kita acuhkan, ya, kita cuek, kita tidak memberi perhatian untuk manusia batiniah kita. Kita mungkin kalau tidak stay home, di lockdown, kita sibuk
terus sana sini sibuk dan sibuk, sehingga akhirnya kita tidak punya waktu untuk asupan rohani kita, gizi rohani kita. Nah, mungkin Tuhan izinkan dengan stay home saat ini banyak waktu kita di rumah dan ibadah keluarga, kita didorong untuk lebih menyadari apa yang kita selama ini lalaikan, yaitu kerohanian kita, kerohanian keluarga kita. Kita diarahkan untuk kita boleh memiliki waktu untuk kita membenahi apa yang selama ini kita abaikan, yang tidak kita urus ya selama ini. Kita diajar oleh Tuhan untuk kita punya waktu, yaitu memiliki persekutuan dengan keluarga, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu adalah sebagai interupsi untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Mungkin kita selama ini sudah bersalah dan berdosa. Mungkin selama ini kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengalami keadaan yang buruk, keadaan yang penuh pergumulan dan masalah, tetapi kita ketika menghadapi semuanya itu kemudian mau merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan berjanji akan memberi pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berdoa untuk bangsa negara kita supaya Tuhan juga pulihkan, karena pemulihan bangsa negara kita juga akan berdampak kepada pemulihan kehidupan kita. Karena kesejahteraan kota dan bangsa kita adalah juga kesejahteraan kita. Kita perlu berdoa, ya, jangan berhenti berdoa. Kita berdoa untuk bangsa negara kita dan juga berdoa untuk kita secara skop intern keluarga kita. Mungkin melalui ini Tuhan mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita lebih mencari wajahnya. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk lebih mengasah, yaitu iman kerohanian kita yang selama ini sudah tumpul, sudah nggak peka lagi. Kita mau diubahkan. Nah, ketika kita mau sadar dan bertobat, ada janji. Ya, kalau kita mau sadar, ya, kemudian kita berdoa dan bertobat, ada janji pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang merindukan pemulihan dari segala keterpurukan, Bapak Ibu Saudara yang merindukan pemulihan dari segala masalah dalam kehidupan apapun, masalah keluarga, masalah yaitu pekerjaan, masalah dalam kehidupan, Tuhan menyediakan solusi. Ada pemulihan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan, ada pemberesan di dalam Tuhan. Asal kita mau merendahkan diri, mau berdoa, mau bertobat, mau kembali kepada jalan-jalan yang benar. Kita mau tinggalkan jalan-jalan yang jahat yang selama ini mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak hal yang kedua ini kita lakukan di masa-masa ini, tapi tentunya bukan hanya pada saat masa kesulitan, tapi juga tentunya kita akan melakukan itu dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita, sampailah kita kepada kebenaran yang ketiga, ya, yaitu jadikan diri kita rumah doa. Jadikan diri kita rumah doa. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Perhatikan kalimat terakhir. Menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Apa artinya tempat ini? Ya, ini konteksnya adalah menunjuk bait Allah. Ya, tempat ini memperhatikan doa dari bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bisa secara literal ke rumah Allah, bait Allah, gereja. Tapi saat ini juga saat kita ibadah di rumah, memang juga Alkitab mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dirimu itu adalah bait Allah. Saudara dan saya itu adalah bait Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bait Allah ini berbicara tentang diri kita. Tuhan kehendaki juga menjadi rumah doa, ya. Bait Allah, diri kita, ya, menjadi rumah doa. Nah, Tuhan kehendaki kita menjadi rumah doa di tempat ini, rumah Tuhan, bait Allah. Nah, Tuhan akan yaitu mengarahkan matanya terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada
ini tempat yang dijadikan rumah doa. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan kemurahan, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan berkat Tuhan, jadikan hidup kita itu rumah doa. Doa itu membuat kita dekat dengan Allah. Orang berdoa itu berarti membawa dirinya dekat kepada Allah, dan dia berseru doa didengar oleh Allah. Nah, jadi diri kita akan menjadi rumah doa. Jangan hanya pada saat kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesakitan, atau dalam penderitaan, atau dalam segala problem dan masalah, tapi jadikan diri kita rumah doa supaya mata Tuhan selalu terbuka terhadap kita, telinga Tuhan selalu diarahkan kepada kita untuk memberi perhatian kepada kita. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan hidup ini menjadi rumah doa, kita selalu disertai, kita selalu di backup, kita selalu ditolong oleh Tuhan, sehingga kalaupun kita diizinkan mengalami masalah, kita tidak dibiarkannya sendiri. Kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, ya, tepat pada waktunya. Nah, Tuhan mau diri kita menjadi rumah doa. Ketika kita bertekun dalam doa, berarti kita membuat diri kita dekat dan berserah kepada Tuhan. Disitulah kita punya jaminan, yaitu tentang pertolongan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan bahkan dengan kita dekat kepada Tuhan melalui doa juga akan mencegah kita dari berdosa, ya. Orang kalau berdoa, dia tidak akan berdosa. Tapi kalau orang berdosa, dia akan yaitu sangat tidak menyukai doa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi dengan berdoa kita melatih diri kita untuk dekat kepada Tuhan, dan berarti kita melatih diri kita juga untuk tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi ketika kita mau menjadikan diri kita menjadi rumah doa, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan. Mataku akan terbuka, telingaku akan menaruh perhatian di tempat ini, di rumah ini, di hati ini, dalam hidup kita yang menjadi rumah doa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Di situ akan tergenapkan, akan teraplikasi, ya, ungkapan kita sering mengklaim, ya, dan mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya, tetapi kita yang bagaimana? Yaitu kita yang mau menjadikan hidup kita, diri kita menjadi rumah doa. Nah, puji Tuhan, sebab itu 3 hal ini yang ingin saya bagikan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, boleh saja, ya, pandemi corona ini melockdown badan kita, diri kita, sehingga kita dibatasi, ya, tidak punya pergerakan yang seperti biasanya. Tapi pesan saya berdasarkan firman Tuhan ini, jangan biarkan iman saudara dan saya itu terlockdown, ya. Jangan lockdown imanmu, jangan lockdown yaitu kerohanianmu. Tubuh kita, badan kita mungkin terbatas sekarang karena PSBB, tetapi firman Tuhan, melalui firman Tuhan kali ini saya mengajak, mari jangan lockdown iman kita. Justru kita harus membebaskan roh kita, lebih kita dekat kepada Tuhan, lebih kita masuk di dalam hadirat Tuhan, lebih mencari wajahnya, ya. Kita memang menanggung dampak dan susahnya, ya, akibat virus, ya, corona ini. Tetapi kita harus yakin kita akan dapat melewati masa sulit ini, ya. Kita yakin bahwa penghiburan akan datang kepada bangsa kita. Penghiburan juga akan datang dalam kehidupan kita, ya. Kita akan melewati masa sulit, masa duka yang saat ini kita alami, sehingga kita akhirnya dipulihkan
Lebih-lebih kalau kita mau hidup dekat kepada Tuhan dalam kehidupan doa, kita akan mengalami pemulihan yang ajaib, pemulihan yang luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iman dan kehidupan rohani kita ikutan lockdown di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini. Justru sebaliknya, mari, meskipun kita ibadah di rumah, ya, tetapi jangan biarkan iman kita mati, jangan biarkan iman kita terhenti, jangan biarkan iman kita terlockdown, tapi justru mari saya ajak bangkit, semangat, dan tetap PSBB. Apa itu? Percayalah, serahkanlah bebanmu dan berdoalah, maka pasti PSBB juga, yaitu pasti segera Bapak bereskan, Bapak akan tolong, sebab ada PSBB, yaitu penghiburan sejati bersumber dari Bapa yang tersedia bagi kita yang senantiasa berseru, berdoa, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Maju terus di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh pelajari. Keadaan memang membuat kami terlockdown, tetapi biarlah iman kami tidak terlockdown. Justru iman kami boleh dipacu untuk bangkit, dipacu untuk lebih maju, dipacu untuk lebih sungguh-sungguh, untuk kami boleh merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Kami meninggalkan jalan-jalan kami yang salah dan berdosa. Kami semakin memberikan perhatian terhadap iman kerohanian kami. Kami mau lebih dekat lagi kepada Bapa, supaya kami boleh merasakan kehadiran dan penyertaan serta janji Bapa. Kami boleh mengalami pemulihan atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, dan seluruh hal yang dalam kerinduan dan pergumulan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, tolong supaya oleh hikmat pertolongan daripada Tuhan, pemimpin bangsa kami semuanya dapat bersehati untuk mengatasi wabah pandemi corona ini, sehingga bangsa kami segera dapat dibebaskan, dilalungkan dari penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali pulih dan mengalami kehidupan yang normal dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami berdoa kiranya roh damai sejahtera, sukacita terus melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita atas hidupmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat. Sampai jumpa. Haleluya.